eh, kita sama-sama sudah memahami materi yang telah saya sampaikan. Memang masih banyak hal yang harus diketahui, tapi sekurang-kurangnya apa yang saya berikan kemarin itu akan mendasari pengetahuan tentang melaksanakan penyusunan penelitian tindakan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tidak membuang waktu nih, karena memang kita nanti akan ada post-test, kemudian juga ada acara penutupan. Nah, sekarang siapa di antara Bapak Ibu yang berkenan untuk mempresentasikan proposalnya? Ini dari SD dulu, dari SMP dulu, terserah. Bagusnya dari SD dulu ya. Dari SD dulu ya. Siapa yang dari SD? Ibu Nur Aisyah Asia dari Cijantung 06 hadir ya. Silakan kalau mau, bukan kalau mau, saya minta salah satu dari teman-teman di SD terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil proposalnya. Tunjukkan caranya. Sudah tahu kan, Bu? Caranya pijit tuh. Kok dipijit? Di tombol share-nya dipijit, kemudian file Bapak Ibu ditampilkan. Ayo. Belum. Ada? Dari SD ada? Nah, sementara ada teman mau sharing. Nah, saya ucapkan dulu terima kasih ya kepada P2KPTK 2, Bapak Gunas, kemudian Ibu Heni, Ibu Kasubag, kemudian Ibu Iis, dan Pak Tarno ya sebagai Kasatlak di P2KPTK 2, dan terlebih khusus lagi terima kasih ini kepada Mbak Indri dan Mas Heri nih yang ngurusin kita nih. Ya, ini sibuk banget beliau di sana ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Dari SD dulu, siapa? Bu Susi atau Bu Ira? Silakan tampilkan pekerjaannya. Ada tidak? Bu Septi. Oh ya, ini Bu Septi. Pak, ada di flashdisk Pak, saya cari dulu. Oh ya, udah, tak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu, sementara teman sedang mempersiapkan presentasi, ada pertanyaan nggak yang kemarin-kemarin? Siapa? Saya buka pertanyaan dulu. Mic-nya boleh dibuka nanti ya. Saat bertanya, mic-nya dibuka. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Siapa nih? Selamat siang, Pak Didang. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Ayo, mau bertanya apa? Silakan. Oh, tidak bertanya ya? Ya sudah, kalau tidak bertanya, Bapak Ibu, kita akan saksikan proposalnya Ibu Susi, kalau nggak salah ya. Yang lain ditutup itunya, mic-nya. Silakan. Bu Susi. Bu Susi, mic-nya dibuka dong, Bu Susi. Bu Susi nih ya, yang mau tampilkan itu. Iya, iya Pak. Iya, ini ada di file. Ini apa? Laptopnya ada kendala, Pak. Ya. Laptopnya ada kendala. Saya taruh di file, laptopnya ada kendala. Ini Pak lagi nyari, lagi buka dulu filenya. Saya taruh di flash disk, tapi laptopnya ada kendala. Oh iya. Iya. Nah, kalau begitu siapa yang lain? Menunggu Bu. Ibu Sri Kustia Pak, boleh dari Pulau Gadung 01 Pak? Boleh. Bu Sri Kustia. Ya, siap dikoreksi ya Pak. Ya, ini ditutup dulu. Bu Susi, ditutup dulu sharingnya ya. Iya Pak. Iya. Stop dulu, biar Bu Sri Kustia yang itu. Bu Kustia. Bu Sri Kustia. Bentar ya Pak. Silakan. Bentar ya teman-teman. Yang lain matikan mic-nya, berisik.
Bu Susi di itu dulu deh Bu Susi. Bu Susi tutup dulu sharingnya Bu. Oh, tutup share dulu. Ya, tutup dulu. Stop sharingnya di atas. Udah, Pak. Nah, ya oke. Bu Susi silakan masuk. Bu Udah, Pak. Udah bisa, Pak. Sharingnya Bu Susi belum ditutup, Pak. Ya. Tutup ya? Ditutup, Iya, ditutup, ditutup. Iya. Ditutup dengan cara itu Ini Bu, tutup ditutup gimana nih? stop sharing di atas sebelah tengah. Biar masuk. Udah. Udah? Udah bisa, Pak. Coba Yang termasuk bisa juga. Sudah bisa ya, Pak ya? Udah ditutup belum sama Ibu belum? Udah. Mandi. Stop. Di mandi. Stop sharing kan? Iya, sharing udah ditutup. Stop sharing sudah ditutup. Oke. Ya, kalau kembali gitu, ke, Ibu. ya. Ya, sekarang Bu Sri silakan. Bu Sri Kustia buka sharingnya. Tombol hijaunya dipijit. Ya, kemudian masukkan file Ibu. Ya, keren. Ya, silakan. Wih, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ya, sip. Silakan Bu Kus. Buka mic-nya dong, Yang. Ya, Assalamualaikum Mic-nya warahmatullahi dibuka. wabarakatuh. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Didang, Bapak Ibu pejabat P2KP 2TK dan juga Bapak Ibu teman-teman pelatihan peningkatan pembuatan penelitian tindakan kelas secara daring. Saya mencoba untuk membuat template berdasarkan arahan dari yang dibuat oleh Pak Didang kemarin. Mohon saran dan masukan dan koreksinya. Pertama yang saya mau gunakan judulnya kemarin adalah meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan metode RME. Tapi Ya, setelah dulu. saya lihat, Bu, gedein dulu itunya tampilannya, Bu. Di 100%, ditambah 80% deh di siap, bawah. Pak, Ya. siap. Biar semuanya bisa lihat. Kegedean ya, kegedean. Kegedean. Ah, Kegedean. oke lah, Oke ya. kelihatan. Siap. Ayo silakan Bu, bacakan. Kemudian saya ganti karena kemarin Pak Didang bilang kenapa nggak coba masukkan dengan keadaan sekarang mengenai pembelajaran jarak jauh. Kebetulan Ya, di pembelajaran jarak jauh ini saya seringkali menggunakan aplikasi Kuiper dengan murid-murid, Pak. Jadi saya mencoba membuat PTK dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika menggunakan aplikasi Kuiper di masa pembelajaran jarak jauh pada siswa kelas 6A SDN Pulau Gadung 01 Jakarta. Semester genap tahun pembelajaran 2019-2020. Lanjut Pak, atau mau dikoreksi dulu judulnya? Ya, teruskan Bu. Ini Terus nggak usah kedengaran, dibaca Bu. ya Pak ya? Ya, Nggak usah dibaca ya Pak? Coba Satu. lihat sekarang rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya. Langsung buka, Bu. Ini udah betul. Keren. Buka sekarang rumusan masalah. Ya Pak, ini Pak. Rumusan masalahnya. Kelihatan apakah sama saya. Ya, kelihatan ya Pak? Digeser. Kelihatan Pak? Belum. Digeserin itunya. Apanya Pak? Ini udah jelas. Di saya Oh, di tempat jelas, saya Pak. nggak jelas. No problem. Ya, berarti lamban. Kelihatan. Yang lain udah Kelihatan, Ron. Bu. Kelihatan, Pak. Jelas. Udah jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, rumusan Hilang masalahnya suaranya. adalah apakah penggunaan aplikasi Kuiper pada Fokus. masa Kamana Iya, Pak, ya? siap. Teman-teman sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah kelihatan. Ibu, Sudah, Pak Kusti, Didang. Kustilah. Pak Didang, Kusri teman-teman Kustia.
Siap, Ayo, Pak. silakan lanjut bicara. Ya, teman-teman sudah kelihatan nih Pak Didang. Nah, Suara saya kedengaran atau tidak, Bapak Ibu? dengar. Jelas, jelas Pak. Teman-teman Jelas, yang Pak di Didang. YouTube, mudah-mudahan juga bisa menyimak ya. Nah, jadi inilah judul proposal yang dibuat oleh Ibu Sri Kustiah. Tapi sekarang Ibu Srinya ngilang nih suaranya. Enggak, Pak. Halo, Halo, Pak. Halo, Bapak. Pak yang Didang. lain bisa dengar saya atau tidak? Jelas, Kalau Pak. kedengaran, gitu, keren Bu. Ya, makasih Bu Sari. Ya. Ya, berarti Bu, begini, kalau Bu Sri ada kendala nih, mic-nya Ya, tidak Pak. bunyi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memahami, untuk menganalisis atau melihat judul yang dibuat oleh Ibu siapa? Oleh Sri Ibu Sri. Kustiah, Pak. Ya. Udah bunyi lagi nih sekarang. Nah, Oh, gitu dari berarti. sisi Ya, Pak. kenapa? Ya, berarti Tadi. Ya, Pak, silakan, Pak. ya, saya mau tanya dulu teman-teman. Dari Bu, kembalikan judulnya Bu tadi. Tadi sedang saya Siap. buat itu dulu. Balik lagi ke judul. Siap. Udah Pak. cukup. Sebentar. Balik lagi. Judul. Ya, Pak, sudah, Nah, Pak. udah. Ya, ini judulnya, Pak. Ya, siap. Nah, Bapak Ibu, ini punya buku ya, punya Bu Sari, judulnya Upaya Sri, Pak. Meningkat. Sri. Ibu Sri kan? Ya, Iya, Bu siap, Sri saya Sri. bilang tadi. Bu Sri, upaya meningkatkan hasil belajar matematika. Gitu ya. Jadi di dalam judul ini ya. Kemudian unsur yang kedua, apa unsur yang kedua? Tindakan, betul kan? Nah, Ya. tindakan yang digunakan di sini adalah pemanfaatan atau menggunakan, Aplikasi. boleh ya. Bagusnya sih pemanfaatan, ya, upaya meningkatkan hasil belajar matematika dengan memanfaatkan atau dengan menggunakan aplikasi Kuiper, dengan memanfaatkan aplikasi Kuiper pada masa pembelajaran jarak jauh. Bisa, bagus nih. Tapi di masa pembelajaran jarak, gini aja, di masanya dibuang Bu. Oh, Gitu. gini. Dengan memanfaatkan aplikasi Kuiper untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, jarak jauh pada siswa kelas berapa nih? 6 SD Pulau Gadung, 6A SD Pulau Gadung, 01 Jakarta semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin 2021 kali Bu ya. Udah kelewat kan. Berarti belum dong, Pak. Ya? Kalau 2020, 2021 belum dong, Pak. Iya, belum, berarti besok kan. Ini kan proposal untuk besok. Kalau yang sekarang kan tidak mungkin. Oh, ini udah dilaksanakan oleh Ibu ya? Iya, Oh, iya. ya udah jangan dibahas lagi. Udah, jadi dari sisi judul ini sudah bagus atau belum, Bu? Teman-teman. Udah, saya aja yang bilang ya, karena memang tidak ada suaranya, teman-teman. Sebel banget nggak ada suaranya. Jadi ini judul udah keren banget ya, udah keren banget. Jadi persyaratan untuk membuat judul sudah lengkap semuanya ya. Ada apa tadi? Ada tujuan atau ada masalah atau tujuan, ada tindakan, dan ada setting ya, ada setting. Bahkan settingnya lebih lengkap, ada waktunya nih gitu ya. Ada waktu. Ya, waktunya ada, kemudian Bapak Ibu,
Jangan lanjut kalau begitu nggak usah nanya dulu ya. Kita lanjutkan. Kita lihat dulu rumusan masalahnya. Ayo rumusan masalahnya Bu, Ya. tunjukkan. Siap, Pak. Siap. Sebentar. Ya, Sok, ini rumusan Pak. masalahnya, Pak. Ya. Sudah kelihatan, Ya, Pak Didang? Bapak Ibu. Kelihatan banget gede. Ya, gede Alhamdulillah. banget. Apakah penggunaan aplikasi ini bagus ya? Apakah penggunaan aplikasi Kuiper pada untuk pembelajaran? Nah, gitu tadi ganti aja langsung Bu. Ya, langsung. Apakah penggunaan aplikasi atau pemanfaatan aplikasi Kuiper untuk pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD Pulau Gadung 01 semester itu. Ya, begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, ini udah betul? Belum betul. Apa yang belum betul? Coba jawab. Bu Sri. Yang belum betul apa? Apa Mana ya? Bu Sri, suaranya hilang lagi? Ya, Jelek. saya, Pak. Saya, Pak. Apa yang belum betul? Ayo. Betul tuh Pak Ibu Arlen. Ibu Arlen apa Pak Arlen nih? Pak Arlen Orlando Lukas. Menjawab Pak? tuh di chatnya. Itu tanda tanya nggak ada. Oh, ya Allah. Ini pertanyaan. Masya Allah. Ayo tanya, kasih Ya, tanda tanya Bu. siap, Pak. Siap, Pak. Jadi urusan masalah itu kan pertanyaan. Berarti bisa tanya. Nah, Bapak Ibu, kalian melihat bahwa penelitian itu ya titik kita itu diawali dari sini, dari pertanyaan ini, ya. Jadi apakah kita bisa apakah penelitian kita ini jalannya seperti apa? Awalnya dari sini, ya, awalnya dari sini. Jadi penelitian kita itu akan menjawab pertanyaan ini. Apakah pemanfaatan aplikasi Kuiper untuk pembelajaran jarak jauh dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 6A SD Pulau Gadung 01 semester genap tahun 2019-2020. Nah, pakai tanda tanya itu, ya. Oh iya, Tanda iya tanya. Pak. Siap. Jelas siap. ya? Jelas. Siap, Pak, Nah, jelas. berarti dalam penelitian kita ini nanti di bab 4 itu, di bab 4 nih, saya belum bicara bab 4. Di bab 4 itu kita akan menjawab ini. Nah, kemarin kalau tidak salah teman-teman, Pak siapa ya? Membuat rumusan masalahnya bukan pakai apakah, tetapi pakai bagaimana, ya, bagaimana pemanfaatan itu juga boleh seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Ada komentar atau tidak? Nggak Ya, ada. nggak ada. Nah, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari Pak Arlen. Pak Arlen, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan kata Pak Arlen, untuk pakai apakah atau bagaimana? Sama dua-duanya bisa. Pakai bagaimana boleh, pakai apakah boleh. Tapi kalau ingin lebih lengkap jawabannya itu adalah pakai bagaimana, gitu ya. Kalau apakah jawabannya kan cuma yes no, iya atau ada atau tidak gitu ya. Jadi ibu boleh mengubah ini apakah menjadi bagaimana, atau ini pun nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Atau Saya nggak rubah ya Pak. Saya nggak rubah, biarin aja ya Pak. Ya nggak apa-apa, no problem. Ya oke. Kalau nggak ada apakah gimana Pak? Maksudnya apa? Diganti dengan pertanyaan apa, Bu? Ayo buka mic aja. Ini ada pertanyaan. Nggak bisa, mic-nya nggak bisa dibuka ya. Ya pokoknya gini Bu, yang bertanya barusan, rumusan masalah itu pakai kalimat pertanyaan, ya. Bisa diawali dengan apakah atau bisa diawali dengan bagaimana, ya. Oke? Jelas ya?
Jelas, Pak. Jelas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba Bu Sri ditunjukkan bagian yang lainnya. Ini Sekarang tujuan. Nah, stop, jangan cepat-cepat. Nah, tujuan itu adalah untuk meningkatkan tujuan ini secara umum meningkatkan iya betul. Untuk meningkatkan hasil belajar Siswa itu kelas 6. pakai umum ya, tujuan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Oh ya, bagus. Udah, oke. Bapak, Pak Didang, saya mau tanya. Mm-mm. Di judul itu, saya tidak menuliskan secara spesifik matematika materinya apa. Tapi di tujuan umum saya jelaskan pada materi bangun ruang. Apakah boleh, Pak? Atau Betul, cukup boleh. dengan matematika saja? Boleh, tak apa-apa. Kalau kepanjangan nanti judulnya. Nah, ya itu. Ya, Ya. bagus. Ya, pokoknya yang tadi udah bagus. Nanti di dalam di bab 2 diterangkan. Nah, di sini terangkan. Secara itu kan ada KD-nya sekian, nomor sekian. Bagus, Bu, udah keren. Lagi. Buka lagi, Bu. Ini tujuan khusus Udah karena benar. saya mengacu kepada template. Di template itu kan yang Bapak kirimkan harus ada tujuan secara khusus untuk KD. Jadi saya masukkan untuk matematika materi bangun ruang di kelas 6 SD ada di KD 3.7. Makanya saya tulis di sini KD 3.7-nya, Pak. Ya, betul. Ya, keren. Ayo, buka lagi yang lain. Manfaat penelitian ini, Pak. Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Ya, boleh. Itu boleh. Teruskan. Punten teman-teman saya tidak bacain karena ya, nggak apa-apa ya, Pak ya. Mengingat nggak apa-apa. Teruskan lagi. Yang penting teman-teman terus lihat yang di YouTube juga lihat tampilannya ya. Saya tidak keberatan untuk berbagi nanti kalau memang PTK saya ini Bapak Didang anggap sudah baik, saya tidak keberatan untuk berbagi dengan teman-teman. Insya Allah nanti saya boleh, Pak. Keren. Berbagi ilmu. Keren. Saya kan pengen ke Pak Didang berbagi ilmu. Iya betul. Keren. Lanjut, ayo ya, betul. Pak. Lanjut ya, Pak. Ya. Ini manfaatnya bagi guru. Saya ya, masukin udah, keren. juga. Saya masukin di poin ke C, meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan segala sumber daya kreativitas siswa. Sedikit masukan saja, Pak Didang, kenapa saya memilih aplikasi Kuiper, karena saya memandang di masa PJJ ini, anak-anak itu lebih sering menggunakan gawai, Pak. Lebih sering menggunakan gadget ataupun handphone dalam proses pembelajaran. Dan sepertinya justru mereka merasa lebih menarik ketika belajar menggunakan segala sesuatu yang berbau dengan teknologi, Pak. Keren. Teruskan. Ini manfaatnya bagi sekolah. Ya, terus. Nah, lihat sekarang bab 2 ya? Ya, siap, Pak. Ya, bab 2-nya. Ayo. Nah, kajian teori, betul. Hakikat belajar, boleh ya, Bapak Ibu. Jangan terlalu dipikirin seperti di kampus di sini nih ya. Pokoknya yang penting ada. Yang penting bikin ya, Pak. Berusaha. Ya, betul. Bikin dan ada sumbernya. Jangan juga sembarangan ya. Ada sumbernya, detail gitu ya. Ini udah bagus, Bu. Ya. Tetapi kan kalau kita lagi kuliah dulu di mana? Di perguruan tinggi, di S1 atau S2, itu benar-benar dipermasalahkan tuh di kajian teori itu ya. Nah, ini kita jangan terlalu repot di situ ya. Yang penting ada penjelasan tentang masalah. Yang pertama, tentang masalah atau tujuan itu dijelaskan. Apa yang dimaksud peningkatan prestasi matematika itu apa gitu. Seperti apa, ukurannya apa gitu ya. Itu diterangkan. Nah, yang kedua, menerangkan tentang tindakannya. Tindakannya seperti apa? Kuiper itu adalah ini diterangin. Ya, jangan sampai orang lain bertanya-tanya, apa sih Kuiper? Kayak apa gitu. Rasanya kayak apa? Jangan sampai kayak gitu. Jadi diterangkan nih seperti ini, seperti halnya ini. Keren, Bu. Terus, Bu. Ayo, lanjut.
Bagus, Ini bagus. tadi kan sudah hakikat belajar, hakikat matematika, hakikat belajar matematika. Ini hakikat aplikasi Kuiper Ya. yang barusan Bapak bilang. Kuiper Ya. itu apa sih? Gimana sih caranya? Nah, ini saya jelaskan di sini fitur-fitur Kuiper. Kuiper itu apa? Ya. Ini Q-Link portal guru itu isi di dalam Kuiper itu ada apa saja gitu. Nah, dan di bawahnya pokoknya saya mengacu kepada template yang Bapak bikin. Di situ harus Ya. dijelaskan penelitian yang relevan. Jadi saya cari juga di Google, ada nggak orang sebelum saya yang meneliti mengenai Kuiper ini. Ternyata ada beberapa. Saya ambil yang penelitian paling muda, yang paling tahunnya mendekati tahun 2020. Ternyata ada namanya R.A. Rika, bikin jurnal, judulnya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa dengan Bantuan Pengguna Media Kuiper School, tahun 2016. Ini jurnalnya juga. Keren. Ya, jadi ternyata beliau juga melakukan penelitian dan dijadikan sebuah jurnal. Kemudian ada juga Marini tahun 2017 meneliti pengaruh pembelajaran blended learning berbentukan media aplikasi Kuiper. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua, Pak. Ada beberapa, tapi seperti yang tadi saya bilang, yang terbaru adalah penelitian mereka berdua, Pak, mengenai Kuiper ini. Jadi saya hanya mengambil 2. Gak apa-apa kan ya, Pak? Keren, udah. Nah, kalaupun tidak ada nggak apa-apa. Ya, artinya tidak ada yang meneliti. Kalau misalnya benar-benar baru penelitian kita, ya nggak usah. Setelah kami cari, ternyata tidak ada yang meneliti judul yang sama dengan saya gitu. Tak apa-apa, bilangin kayak gitu. Kalau memang ada, ya masukin gitu ke sini. Kalau tidak ada, karena memang misalnya baru banget nih metode yang kita terapkan, ya sudah, tak apa-apa. Setelah peneliti mencari sumber-sumber bacaan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan Kuiper, maka terkait dengan metode ini misalnya ternyata belum ada karena memang ini metode baru. Berarti saya yang pertama kali menerapkan metode ini dalam pembelajaran gitu. Nah, kalau Ibu Bu Sri, alhamdulillah nih ya. Jadi ternyata ada orang yang juga sudah melakukan penelitian dengan menggunakan Kuiper. Bagus, Bu. Ayo, silakan teruskan. Keren, lanjut keren. ya, Pak. Ya. Ini kerangka berpikirnya, teman-teman. Gimana Bu ceritakan? Nggak usah dibacakan. Bagaimana kerangkanya? Silakan. Iya, sebentar Pak. Sambil ya. Gambar alur kerangka berpikir saya yaitu selama ini pembelajaran matematika di sekolah itu biasanya suasananya itu kurang kondusif. Bisa terjadi karena guru menjelaskan terlalu cepat sehingga siswanya kurang memahami. Bisa jadi penguasaan siswa terhadap materi bangun ruang itu sangat rendah karena belum terbentuknya konsep. Bisa jadi karena gaya mengajar guru yang monoton, kurang bervariasi dalam penyampaian materi pelajaran. Kemudian dengan menggunakan aplikasi Kuiper, diharapkan adanya peningkatan hasil belajar matematika siswa pada materi bangun ruang. Ya, betul. Ya, silakan lanjut. Lanjut, Pak. Hipotesis. Ya. Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesisnya adalah penggunaan aplikasi Kuiper. Ya, Pak? Jangan lupa sebutnya hipotesis tindakan ya. Oh, ya. Berdasarkan latar belakang dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah penggunaan aplikasi Kuiper di masa pembelajaran jarak jauh. Tadi nanti ini diganti kalimatnya Pak ya, sesuai ini. Pada siswa kelas 6A SDN Pulau Gadung 01 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 dapat meningkatkan hasil belajar. Ya, bagus seperti ini ya. Oke, bagus Bu. Sekarang terakhir bab 3-nya, silakan. Bab 3-nya udah belum?
Sudah, pasti Pak, belum. alhamdulillah. Oke, silahkan. Nih, Bapak Ibu, lihat bareng-bareng nih. Aduh, keren banget ya proposalnya Bu Sri nih. Silakan. Metodologi penelitian, Ya, silakan. metodologi penelitian, setting penelitiannya ini saya lakukan di semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 dari bulan Februari sampai dengan April. Kebetulan qadarullah bulan Maret itu kan kita sudah PJJ ya, Pak. Jadi Mm-mm. ini bisa berlanjut. Ya, Kemudian kenapa saya ambil materi bangun ruang? Karena selama ini materi bangun ruang pada siswa baik kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6 adalah dianggap materi yang paling sulit dalam pelajaran matematika, Pak. monggo. Ini saya bikin, Pak. Jadi ini kelas 6 saya, kelas 6A, penelitian di tempat saya. Di kelas 6B, di kelas 6C untuk pelajaran matematika dari 30 orang siswa kelas saya yang terdiri dari 15 orang siswa putri dan 15 orang siswa putra yang mengerti, memahami mengenai bangun ruang itu hanya sedikit sekali, hanya 12 siswa. Ini ada di bawahnya, Pak. Jadi saya bikin grafiknya, saya bikin tabelnya. Seperti ini, kemudian nah, seperti ini, Pak. Ya, teruskan, Bu. Ini teknik analisis datanya berupa hasil tes siswa setiap pertemuan. Jadi meskipun pembelajaran jarak jauh, itu tetap diadakan tes. Dan itu hasilnya ada sendiri di Kuiper, Pak. Tapi punten, saya belum paham bagaimana menge-save hasil saya yang di Kuiper, kemudian untuk ditampilkan di sini, bisanya itu di print terus difoto gitu, Pak. No problem, no problem. Ya, teruskan. Ini ya Pak. Ya. Metode dan desain ini saya rasa teman-teman kalau ini kita sama ya, karena sumbernya sama dari Pak Didang. Ya. Nah, sama permasalahan, tindakan, kemudian pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Kalau belum berlanjut ke siklus kedua, kemudian ke siklus ketiga, begitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Ya, Nah teruskan, ini saya bikin waktu penelitian ini Pak. Jadi di bulan Februari ini sudah ada judul bab 1, bab 2 ini sampai skripsi. Apa ini skripsi jadinya? Ya, no problem. Teruskan. Apa ya Pak ya? Biar nanti kalau saya share ke teman-teman udah bagus. Kenapa Pak Kiki? Bu Isti nyuruh orang ke sini, tapi saya nggak tahu. Ya. Oh ya. Kenapa? Nanti. Ya. Kebiasaan nulis skripsi. Ya, punten. Ini sampai di bulan April. Kenapa diambil di bulan April? Karena di bulan Mei itu sudah terbentur dengan adanya ujian sekolah secara daring dan juga dengan adanya bulan puasa. Jadi saya tidak sampai ke bulan Mei atau berlanjut terus. Kebetulan kan kelas 6 yang diambil sampelnya, Pak. Ini tahapan-tahapan di dalam PTK seperti yang sudah pernah Pak Didang sampaikan di dalam materi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan. Saya merancang dulu skenario pembelajarannya mau seperti apa, kemudian berapa siklus dan apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian tahap pelaksanaannya itu ketika saya melakukan penelitian ini berarti saya tidak boleh mengganggu materi pelajaran yang kegiatan belajar mengajar dan materi pelajaran yang lain. Betul ya Pak ya, PTK kan tidak boleh mengganggu ya Pak ya. Betul. Ya, teruskan Bu. Kemudian tahap pengamatan, ini tahap pengamatan dan tahap refleksi. Yang terakhir indikator keberhasilan, bahwa penelitian tindakan kelas ini merupakan upaya peneliti untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi KD 3.7 tentang bangun ruang dengan menggunakan aplikasi Kuiper. Penelitian tindakan kelas ini dinyatakan berhasil bila hasil analisis data akhir sama atau lebih besar dari kriteria ketuntasan minimal dari KD 3.7 materi bangun ruang sebesar 70. Jadi KKM-nya 70, Pak. Iya. Sudah, terima kasih.
Oke, teman-teman tepuk tangan dulu dong. Ya, ayo semuanya. Walaupun tidak kedengaran, yang penting ada gerakan ya. Sip, Bu Sri Kustila. Nah, teman-teman, Kustia, Pak. Sri Bu Kustia. Kustia. Nah, beda dikit ya sama teman. Ibu Kustia. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya Bu Kustia ini hanya ingin konfirmasi. Karena memang penelitiannya memang udah dilaksanakan. Jadi keren banget nih. Jadi kita bisa belajar banyak nih. Bu Kus, Siapa? sebagaimana Ibu sampaikan, teman-teman kayaknya perlu dibagi nih. Apa-apa Siapa? bagi aja biar teman Siap. bisa. Ini keren banget ya. Kalau perlu di-share aja, di-share di sini, Siapa? nanti di-download sama teman-teman. Bisa ya nge-share-nya ya? Siap. Siapa? Keren. Ilmu yang Tepuk keren bermanfaat, dong. Pak. Ya. Kita kasih jempol semuanya begini. Semuanya ayo. Bu Sari, Bu Suhada, Bu Eli semuanya sama Pak Esau. Oh. Oke, bagus. Bapak Ibu demikian dari SD ya. Kita sekarang akan mendengarkan proposal ya dari SMP ya. Nah, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan kepada Ibu Sri Kustia untuk presentasinya yang sangat baik ya. Insya Allah akan memberikan pengetahuan pada teman-teman semuanya. Nampaknya Pak Agus sudah siap ya, Pak Agus Setiawan. Pak Agus di mana Pak Agus? Pak Agus sekolahnya di mana nih? Buka mic-nya dong, nggak kedengaran saya. Mic-nya dibuka Pak, diklik. Mic Bapak diklik. Mbak Indri, buka mic Pak Agus, tolong dibuka Pak. Mbak Indri. Mic Pak Agus nggak kedengaran Mbak Indri atau Mas Heri. Mau. Ya. Ayo, silakan Pak Iwan. Pak siapa tadi? Pak Iwan. Saya panggil Pak Iwan. Ayo Pak, di-share Pak pekerjaannya Pak. Nggak kedengaran ya suaranya? Nah, keren. Wow, Pak Agus lengkap. Nggak mau kalah nih sama SD. Terus ke atas Pak, ke judul. Wih, keren. Udah ada logonya. Dari SMP Negeri 109. Wih, keren. Oh. Silakan. Bacakan Pak Agus, gedein dulu ininya, presentasinya. Tambah lagi presentasenya. Ditambahin. Ya, keren. Udah kelihatan. Monggo Pak, silakan. Bagus. Mic-nya dibuka sudah belum? Nggak kedengaran nih. Tes. Ayo, Pak Agus buka mic-nya. Ibu bisa dengar suaranya Pak Agus atau tidak? Suara saya kedengaran nggak? Suara saya doang yang kedengaran. Pak Agus belum kedengaran. Pak Agus kayaknya itunya mic-nya kali. Bapak pakai headphone atau pakai itu? Pakai headset atau pakai langsung? Jangan pakai headset, coba ngomongnya. Dicabut. Langsung ngomong di depan komputer, coba. Pasti headsetnya rusak itu mah. Nah, udah masuk Pak. Nah, ayo. Barusan ada Pak, dikit suaranya. Nah, ada tuh. Nah,
yang lain ya. Bolehnya lewat chat Bapak Ibu, nanti saya jawab. Your English not working, please check your connection. Nah, ada tuh. Ada. Sip. Oh, makanya headsetnya harus yang baru kalau ketemu saya. Silakan Pak Agus. Headsetnya ikutan grogi, Pak. Jangan grogi, tenang aja, orang kita teman semuanya di sini. Ayo Pak Agus, mangga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mencoba untuk menyusun proposal upaya meningkatkan kemampuan menulis Al-Quran melalui media cardshort pada siswa kelas 85 SMP Negeri 109 Jakarta Timur pada semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Berarti diganti, kan belum ini. Iya, belum. Nah, kalau belum berarti 2020-2021 ya. 2020 Ganti. ya. Ini Ya, saya udah ganti bagus, sekarang keren, aja, keren. Pak ya. 2021. 2021 ya. 2020. Nah, berarti kan ini baru mau kan dilaksanakan. Baru mau memang. Iya, bagus. Ya itu. Sok, teruskan. Bagus, Bu. Bapak Ibu sudah bagus ya. Kita udah paham ya dengan judulnya. Ada 3 variabel atau 3 bagian, bukan variabel. 3 bagian, ada apa tujuan atau masalah, ada tindakan. Tindakannya apa Pak Agus? Melalui media cardshort. Cardshort kan kita tidak tahu, Pak Agus doang yang tahu. Nanti Pak Agus gitu. nerangin sama kita. Iya. Kan, Insya bagus, Allah keren. nanti ada di landasan teorinya Pak apa itu cardshort. Keren. Dan sebetulnya sudah banyak juga yang menggunakan media ini, tapi kebanyakan yang menggunakan media ini bukan hanya ya, lebih banyak pada materi umum seperti IPA, kemudian matematika, kemudian yang lainnya juga, karena memang berkaitan dengan gambar dan beberapa permainan seperti itu. Dan saya mencoba untuk mengaplikasikan ini pada kemampuan menulis. Dan kemampuan menulis ini Pak Didang, mohon maaf, di sini bukan khot. Jadi dalam penulisan Al-Quran itu ada yang khotnya gitu. Nah, di sini saya tidak terfokus pada khotnya, karena khot itu kan menulis indah. Tetapi menulis Al-Quran di sini adalah terfokus pada kemampuan siswa untuk menulis huruf sambung. Menulis di sini adalah bukan menyalin. Berbeda antara menulis dan menyalin. Ketika misalnya anak kalau menyalin itu berarti anak melihat buku, melihat Al-Quran, melihat contoh, kemudian menyalin di buku. Sedangkan menulis yang saya maksud di sini adalah tanpa imla bahasanya. Jadi imla menulis didikte lah, katakanlah seperti itu. Jadi bisa mendengar langsung menulis. Betul, mampu menulis dengan tentunya dengan kaidah-kaidah cara penulisan huruf Al-Quran seperti huruf sambungnya, huruf sambung depan, huruf sambung tengah, dan huruf sambung akhir. Itu yang memang akan saya coba untuk teliti nanti di sekolah saya. Iya, betul. Keren Pak. Teruskan. Langsung saya ingin melihat ininya, rumusan masalah aja. Baik Pak. Rumusan masalah. Apakah rumusan masalahnya? Apakah penggunaan alat peraga media cardshort dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis huruf Al-Quran pada siswa kelas 8? Ini perlu ditambah kelas 85-nya, Pak? Harus. Oh ya. Kelas 85 SMP Negeri 109 Jakarta pada semester 1 tahun 2020. Ya. 2021. Ya. Ya, sebentar Pak ya, saya potong boleh? Baik Pak, ini silakan Pak. Ya, untuk teman-teman ya. Kenapa Pak Agus mesti menulis kelas? Ya, mesti menulis kelas 85. Karena begini, karena penelitian kita itu tidak digeneralisasi. Hanya satu kelas itu saja yang kita teliti. Model Bu Sri tadi hanya meneliti kelas 6A gitu ya. Karena memang yang diteliti nggak banyak kelas, hanya satu ya. Namanya juga tindakan kelas, hanya satu kelas gitu ya. Bukan kita tidak membuat generalisasi kelas-kelas yang lain, enggak. Kita hanya meneliti kelas yang kita teliti. Seperti halnya Pak Agus hanya meneliti kelas 8
5 5. saja. Ya, keren Pak. Oke, boleh sedikit naik mundur Pak ke 7 identifikasi Allah, boleh nggak? Saya lihat. Identifikasi permasalahannya. Nah, itu sebentar. Nah, di situ. Bagus. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat identifikasi masalah. Tadi saya lupa untuk yang Bu Sri nggak saya tunjuk, tapi ini udah cukup pembelajaran kita. Jadi Pak Agus ini menggunakan kata Pernyataan. pernyataannya Pak. Iya, pernyataan. Mahasiswa ada Jakarta masih rendah, keren. Ada faktor-faktor yang merendahnya kemampuan siswa menulis huruf Al-Qur'an. Nah, ini dibenerin. Nah, harus bermasalah nih ya. Harus menimbulkan masalah. Ada beberapa faktor. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan siswa dalam menulis huruf Al-Qur'an. Itu sebenarnya mungkin tidak perlu ini nomor 2, tapi tak apa-apa. Biarkan aja dulu Pak, jangan dihapus. Iya, baik. Nanti konsultasikan lagi. Belum semua guru mampu menggunakan media dalam Dalam. Bentar. Ya. Yang ini nomor 3 jangan sampai gitu. ada. Jangan sampai Jadi ada. saya hapus Kita aja. tidak meneliti guru. Ya, kita tidak meneliti guru ya. Ini juga Nomor 3 juga. nomor 3 juga. Jangan, pokoknya di sini jangan ada guru Pak. Kalau mau Berarti semua ke siswa, Pak ya? ke siswa semuanya. Siswa belum, pokoknya itu aja. Permasalahan itu aja. Baik. Bentar dulu, saya bacakan. Guru belum maksimal dalam menggunakan metode yang beraneka ragam. Nah, gini, saya bantu boleh? Kemampuan siswa. Sebentar dulu. Jadi susah ya, guru belum maksimal. Semua harus ke siswa, Pak ya? Ya, semua harus ke siswa. Karena kita Berarti, yang akan berarti kalau di sini kan permasalahannya sebetulnya cukup banyak, Pak. Salah satunya adalah rendahnya siswa terhadap pemahaman konsep dalam menulis huruf Al-Quran, atau rendahnya siswa memahami konsep menulis huruf sambung. Jadi yang saya amati itu di kelas, ketika siswa kita menulis, yang paling banyak tidak bisa itu adalah ketika siswa tidak mengerti bagaimana caranya menyambung huruf Al-Quran. Mohon maaf sekali lagi. Saya sendiri, katakanlah kita sudah mahir membaca Al-Quran. Tapi ketika kita disajikan, coba kita menulis saja, kenapa kita bisa menulis basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dengan tanpa melihat contoh? Karena apa? Karena sudah terbiasa. Itu yang saya garis bawahi ketika jelas. Semua dari 36 siswa itu 100% bisa menulis bismillah, bukan dari segi khatnya atau dari segi keindahannya. Tetapi ketika saya sajikan, coba tulis surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya 1 atau 2 orang yang mampu. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa untuk melihat tulisan Al-Quran itu sendiri. Kita hafal pasti. Insya Allah kita hafal. Bahkan rekan-rekan kita pun yang, mohon maaf, di luar agama Islam sudah hafal mungkin. Tapi ketika kita yang beragama Islam disajikan untuk menulis Alhamdulillahirabbil alamin untuk siswa ya, mereka lebih banyak Pak tulisannya kayak gimana? Jadi permasalahan di sini adalah memahami konsep atau tata cara menulis huruf sambung, menyambungkan huruf Al-Quran itu sendiri. Karena dalam kaidah, boleh Pak, silakan Pak. Mohon maaf. Gini Pak, ini untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Begini, identifikasi masalah yang dibuat oleh Pak Agus ini terlalu besar Pak. Baik, ya. baik. Jadi mendingan begini menurut saya. Jadi memang betul-betul masalahnya itu dirinci. Misalnya gini, untuk nomor 1, siswa belum mengenal baik huruf-huruf hijaiyah. Setuju Pak? Jadi belum mengenal baik huruf hijaiyah.
Itu belum mengenal baik huruf hijaiyah gitu. Tak apa-apa itu dijadikan sebagai masalah, sebagai identifikasi salah. Siswa nanti siswa belum bisa menyambungkan antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain. Gitu kan? 2 tuh. Menyambungkan antara Jadi itu harus nomor huruf. 1 tuh hijaiyah tadi. Kemampuan siswa. Saya ulang ya Pak. Pertama, Baik Pak. nomor 1 misalnya ini, siswa belum mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Siapa tahu ada. Nah kalau misalnya sudah semuanya berarti yang ini identifikasi masalah yang ini berarti udah terjawab gitu ya. Baik. Terus yang kedua tadi, siswa belum mampu menyambungkan antara huruf hijaiyah satu dengan yang lain. Misalnya waw dengan iya seperti apa? Bisa nggak disambung? Nah, kalau iya dengan waw kan nyambungnya gampang. Tetapi apakah waw dengan iya bisa disambung atau tidak? Kan itu tidak paham Iya. ya. Berarti Nah, kaidah apa ya? Kaidah iya, penulisan Al-Quran. Nah, yang ketiga itu siswa belum memahami kaidah penulisan Al-Quran. Misalnya itu, dengan 3 itu aja udah keren, ya. Kaidah penulisan Al-Quran. Jadi di sini nggak usah cerita metode. Baik Pak. Berarti Kita ini di saya sini hapus Pak. hanya bercerita tentang masalah aja. Tentang masalah aja. Masalahnya apa? Masalah kan siswa tidak bisa menulis. Nah itu ya. Udah 3 aja udah cukup. Ya. Nah, sehingga ini akan menjadi bagian yang kita jawab di dalam penelitian. Atau misalnya siswa belum mampu memberikan harokat, gitu ya, bisa ya, tambahlah bisa. Kalau ingin mau ditambahkan silakan. Nomor 2, Pak, masih begini, kemampuan siswa menyambung antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lain. Siswa belum mampu gitu. Oh, iya, belum mampu. Siswa belum mampu menyambungkan antara huruf hijaiyah satu dengan yang lain. Nah, terakhir, siswa belum mampu memahami kaidah penulisan Al-Quran secara menyeluruh. Gitu. Udah, jelas, bagus. Nah, sampai di bawah tadi, udah. Lompat lagi, Bu, ke rumusan masalah sekarang. Rumusan masalahnya. Nah, ini Pak. Nah, gitu kan. Jadi, apakah penggunaan alat peraga media Carshot dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis huruf Al-Quran. Ya, udah. Bagus, Pak. Udah. Meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Al-Quran. Atau kemampuan dalam menulis huruf Al-Quran. Ya, benar. Udah. Nggak usah diubah. Udah betul. Tanda tanya. Udah. Sekarang langsung ke bab 2, Pak. Biar waktunya cukup. Karena kita punya waktu sampai jam 3. Dari jam 3 kita ada post-test, habis post-test terus. Pak. Ya, silakan. Langsung ke Carshot saja ya Pak ya. Ya, ini boleh. Ini hakikat kalau menulis semua mungkin saya paling awam di sini, Pak. Ya. Nah, di sini kenapa saya mengambil Carshot? Karena Carshot ini identik dengan menyenangkan dan untuk menghilangkan kejenuhan gitu, karena memang bisa dipadukan dengan beberapa permainan. Salah satunya adalah mungkin untuk mendinamisir kelas ya, bahasanya seperti itu. Jadi bisa sambil ada pergerakan di kelas. Bahwa Carshot ini merupakan kartu huruf, Pak, berupa kartu huruf, bisa berupa kartu, bisa berupa potongan-potongan ayat, kemudian nanti ditempelkan di mereka setelah memahami, setelah ada tindakan dari setiap siklus, mereka bisa menempelkan di karton apakah mereka sudah bisa menyambungkan atau belum. Ini masih dalam bentuk kartu. Nanti kartunya itu ada yang saya buat per huruf, ada yang saya buat per potongan ayat. Ya, contoh misalnya alhamdulillah. Nah, itu saya pisahkan antara alif, lam, ha, mim, dal. Itu saya pisahkan seperti itu. Tapi ada juga yang saya buat alhamdulillahi robbi al alamin. Saya pisahkan seperti itu. Jadi memang
untuk pengertian sortir atau kartu itu seperti itu, Pak. Ya, Saya ya, rasa di sini untuk sortir kartu, insya Allah sudah familiar ya. Dibandingkan dengan Bu Enci tadi luar biasa kuipernya. Saya memperhatikan betul, bisa juga itu hebat. Saya harus banyak belajar dengan Bapak Ibu di sini. Seperti itu, Ayo. Pak. Jadi karsot beberapa dari buku yang saya ambil. Suatu strategi pembelajaran berupa potongan-potongan kertas yang dibentuk seperti kartu yang berisi informasi atau materi pelajaran ini secara umum. Nah, di sini yang saya modifikasi berisi informasi itu ya berisi informasi tentang bagaimana cara penulisan huruf Al-Qur'an. Seperti itu di kartu huruf hijaiyahnya. Iya. Oke, Pak, langsung ke bab 3, Pak. Lihat bab 3. Baik, Pak. Silakan. Ada kelebihan kekurangannya juga, Pak, dan ada langkah-langkah yang harus diperhatikan. Oh iya, itu pasti. Kalau di bab 2 ya. Iya, ya, di bab 2. Lengkapi. Ya, udah. Iya. Udah keren. Sekarang kita akan lihat bab 3-nya. Karena kita akan melihat mekanisme penelitiannya seperti apa. Ayo silakan, Pak. Nah, ini bab 3 tujuan penelitiannya membantu memperbaiki serta meningkatkan kompetensi penulisan Al-Qur'an pada siswa dan siswi kelas 85 di SMP Negeri 109 Jakarta. Nah, upaya peningkatan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan metode atau media card sort atau sortir kartu, di mana metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis Al-Qur'an. Seperti itu. Ya, teruskan. Nanti saya komentarnya belakangan. Baik. Tom. Metode penelitiannya, pertama, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu dengan tujuan mempermudah dan dalam menjelaskan materi, seperti itu. Kemudian setelah guru membuat kelompok, kemudian guru menjelaskan materi yang akan dipelajari. Ada langkah ketiga adalah memberikan kartu huruf hijaiyah dengan tujuan siswa menganalisa bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang akan dipelajari. Jadi ada kartu yang berbentuk seperti yang tadi sampaikan, Pak. Kartu huruf hijaiyah itu berbentuk potongan-potongan huruf sambung, ada juga yang berbentuk potongan ayatnya. Jadi nanti mereka menganalisa, oh ternyata menyambung huruf lam dengan ha itu seperti ini, atau huruf waw itu hanya bisa disambung di belakang, tidak bisa disambung di depan, huruf ya juga bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, seperti itu. Nanti mereka yang saya harapkan menganalisanya seperti itu. Nah, ini rancangan tindakan penelitiannya. Silakan. Ada siklus 1 perencanaan, kemudian tindakan, ada pengamatan, kemudian diakhiri dengan refleksi. Siklus 2 juga demikian, Pak. Dan desain penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode card sort yang dipadukan dengan teknik permainan dan kuis dapat meningkatkan kompetensi dalam menulis Al-Qur'an, terutama ayat-ayat pendek, Pak, karena siswa-siswi kita masih terbatas dengan hafalannya, walaupun sudah ada 1-2 yang hafal banyak, tapi saya lebih ke prioritas ke yang banyak dulu gitu. Nah, prosedur tindakannya dilakukan dalam beberapa tahapan, di antaranya itu tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Kriteria keberhasilannya, paling tidak saya menginginkan ada 65% dari 36 siswa kelas 85, atau paling tidak ada 23 orang dengan minimal nilai 75. Dari menulis Al-Qur'annya ya, Pak. Nah, ini sumber datanya. Kemudian instrumen pengumpulan datanya. Alat instrumennya adalah berupa rubrik, penilaian huruf Al-Qur'an, format observasi, dan catatan-catatan penelitian. Nah, ini mohon arahannya, Pak. Ini untuk penilaian rubrik menulis huruf Al-Qur'annya, Pak. Jadi saya berikan nilai 4 untuk yang sudah bisa menulis, walaupun mohon maaf sekali lagi di sini bukan menulis indah, tapi kemampuan mereka menyambungkan huruf Al-Qur'an saja. Hanya terfokus pada itu. Ini teknik analisis datanya. Nah, bab 3 selesai, Pak.
Pak Didang suaranya nggak kedengeran Pak. Kayaknya di mute Pak. Suaranya di mute. Oke. Ah, Sekarang belum? sudah Pak? Udah ada suaranya? Sudah. Oke. Pak, Baik Pak. ibu-ibu, bapak-bapak, halo. Nah, Pak Punten, Pak Agus, Baik Pak. geser ke judul, dekat judul, bab 3, dekat judul metodologi, supaya kelihatan. Nah, itu dia. Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, perhatikan dalam penulisan PTK ya, kita tidak menentukan siklus di awal. Ya. Nah, kalau ini kenapa saya komentari, karena Pak Agus menulis itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan PTK yang dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan 2 siklus. 2 siklus. Oh, Nggak boleh kayak gitu. Oh Ya. gitu. Jadi siklus itu tidak ditentukan di awal. Nah, Baik. jadi bicaranya gini, pengganti kata-katanya, Ya. penelitian ini dilakukan dalam beberapa siklus, gitu ya. Dalam beberapa siklus. Titik. Secara bertahap. Ya. Nah, dan siklus ini akan berakhir ketika indikator kinerjanya tercapai. Paham? Oh, gitu. Baik. Gitu ya. Saya ulang lagi ya. Penelitian ini dilakukan melalui siklus-siklus gitu ya, atau melalui beberapa siklus boleh. Penelitian Dan dilakukan siklus akan dan berakhir. Siklus akan berakhir atau diakhiri ketika indikator kinerja penelitian ini tercapai. Indikator kinerja penelitian ini tercapai. Oke. Titik Pak. Berarti ini dilakukan pendekatan PTK yang dilaksanakan dalam beberapa siklus, dan siklus akan berakhir ketika indikator kinerja penelitian ini tercapai. Titik di situ. Udah. Nah, saya mau tanya, biar nyambung ya. Baik. Pak Agus tadi indikator keberhasilan atau indikator kinerja, artinya indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari penelitian Pak Agus itu tadi apa tadi? Ketika sekitar 65% dari siswa, minimal 65% dari total siswa mencapai KKM. Nah, gini. Jangan pakai minimal. Ya. Gitu. Jangan pakai minimal. Itu berat kalau pakai minimal. Ya, ketika 65% tercapai. Gitu ya. Iya. Tetapkan, jangan pakai minimal. Redaksinya jangan pakai minimal, Pak ya? Jangan pakai minimal, karena akan berat. Berat kalau pakai minimal. Udah 65%. Ya, jangan pakai minimal. Dengan nilai, jangan minimal ya. Ya. Dengan nilai berapa tadi? Dengan 75. nilai 75. Nah, 75 atau sesuai dengan KKM. Ya. Gitu kan? Kalau lebih dari 75 berarti memang berhasil banget, gitu ya. Kalau kurang berarti ya belum selesai siklusnya. Paham? Ya. Berarti minimal 23 siswa ini saya hilangkan saja, Pak? Jangan ada minimal. Udah 23 orang atau sekian persen, gitu ya. 65% dari 36 siswa atau 23 siswa dengan nilai 75. Atau mendapat nilai rata-rata minimal 3 atau baik sesuai dengan rubrik penilaian. Jangan minimal. Jangan bilang minimal. Ya, jangan minimal. Ya, baik. Minimal, ya oke. Nah, jadi itu adalah puncaknya penelitian Bapak. Jadi kalau anak sudah 23 orang bisa berarti berhasil. Gitu ya, penelitian Bapak berhasil dan siklus udah hentikan. Bahwa ternyata dalam 2 siklus
tercapai, sebenarnya sudah selesai itu. Misalnya siklus pertama belum tercapai, siklus kedua anak-anak mah udah 23 orang yang mendapatkan nilai 75, sebenarnya 2 siklus itu sudah selesai penelitian. Ya. Baik, Saya lanjut ya bicaranya bisa biar nyambung. lanjut Pak Pak. Didang Silakan, kenapa? Pak. Nah, gini. Tapi Pak begini, penilai PTK baik di LPMP maupun di dinas itu selalu menginginkan siklusnya 3. Jadi walaupun sudah tercapai di siklus kedua, ulang lagi aja 1 siklus lagi, ya menjadi 3 siklus, gitu. Baik. Untuk meyakinkan bahwa ini betul Berhasil. banget, berhasil banget. Dan ternyata di siklus ketiga misalnya anak-anak udah 100% malah, gitu ya. Itu udah bagus banget. Nah, sebenarnya di siklus kedua yang tadi misalnya 23 orang dengan nilai 75 itu udah selesai. Nah, paham ya Pak Agus ya? Paham Pak, insya Allah Pak. Nah, oke. Mudah-mudahan. Tapi nanti kalaupun saya punya pertanyaan ke Bapak, boleh ya Pak, saya WA Nggak Bapak. masalah, WA aja. Tapi kalau Terima dijawab kasih Pak. lambat, jangan ngambek. Ya. Insya Allah enggak Pak. Iya, saya mungkin jawabnya malam-malam gitu, mau tidur baru saya jawab satu persatu tuh, ya. Yang jelas saya nunggu jawaban Bapak aja. Asik. Ya udah, insyaallah. Ini udah keren Pak Agus ya. Teman-teman Alhamdulillah, ada Pak. yang mau nanya sama Pak Agus atau tidak? Silakan. Ya, saya tunggu ya. Sok, silakan. Buka silakan Pak. Ya, Bu Tri ya. Silakan Bu, Pak. Ternyata di siklus ketiga misalnya anak-anak 100% malah. Kenapa Pak? Harus 100%? Oh bukan saya itu Pak. Oh ya. Kayaknya Jangan dari 100% streaming. nanti berat. Kalau 100% nanti berat, nanti nggak selesai-selesai. Gitu ya. Jadi tetapkan oleh kita berapa persen ini dianggap selesai gitu ya. Jangan 100%. Kalau 100% nanti masih ada anak yang nggak bisa, tetap nggak selesai itu. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai terus terlalu banyak siklusnya jadi capek kita nulisnya ya. Oke. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi nih ya. Pak Didang. Oh, mangga. Juragan, silakan. Pak Didang mau nanya Mangga, Pak. terkait dengan kelas 85, disebut pakai 85. Jika kenyataannya dari 5 kelas yang kita ajar, 5 kelas itu memang nilainya di bawah KKM misalnya. Nah, bagaimana cara penelitian tindakan kelas? Bisa nggak mewakili satu kelas untuk 5 kelas tadi Pak Didang? Enggak Bisa ya? mewakili. Nggak bisa ya? Enggak mewakili. Jadi harus tetap kalau 5 kelas, 5-5-nya diteliti gitu Pak Didang? Nggak usah diteliti, 5 kelas, nggak usah, ngapain. 1 kelas aja. Ambil Satu kelas satu aja. kelas sebagai sampel ya Pak ya. Bukan sebagai sampling, Bu. Jadi memang kita menelitinya hanya 1 kelas aja. Mudah-mudahan dengan meneliti di 1 kelas, kita bisa menerapkan metode di kelas yang lain. Tapi Oh, penelitiannya 1 kelas gitu ya. Oh gitu. Ini, Ya. Tapi Jangan Pak Didang, terpengaruh. Jangan terpengaruh waktu kita di S1 ya. Pakai sampling, bukan. Nggak ada sampling di sini. Ya. Pak Silakan, Didang Bu. punten. Pak Didang, kemampuan anak-anak itu kan beda-beda Pak Didang tiap kelas. Iya kan beda-beda gitu Pak Didang. Jadi gimana mau penelitiannya kita ngelihatnya gitu Pak Didang kan kalau misalnya hanya 1 kelas kita penelitian sementara yang lain itu kan kemampuannya beda Pak. Maksudnya kemampuan anak-anak di 1 kelas yang lain itu kan beda. Jadi kita kalau tidak semua kita teliti kan nggak bisa Pak, susah kayaknya. Ya, gini, cari yang terparah, Bu. Mana kelas yang terparah, telitilah yang itu. Itu yang paling jelek. Nah, yang dicontohkan oleh Bu Sri tadi bagus banget. Kan ada 3 kelas. 6A, 6B, 6C. Nah, Bu Sri melihat yang paling parah itu kelas 6A. Itulah yang diteliti. Ya.
Nah, sehingga dengan meneliti kelas 6A, maka kalau memang metode itu diterapkan di kelas 6A itu berhasil, tinggal kita terapkan di kelas lain. Gitu, ya. Pak Jadi, Didang nanya dong, Pak Didang. silakan. Pak, misalkan sudah diterapkan Pak di kelas itu, tetapi tidak berhasil Pak. Bisa nggak kita bikin PTK lagi tapi dengan beda metode? Karena kan siswa berbeda-beda gitu Pak ketika satu kelas Pak. Oke, dengarkan baik-baik. Iya. Jadi, kalau tidak berhasil, jangan diganti metodenya. Jadi diulang siklusnya. Siklus ya Pak? Di siklusnya kan ada 3 siklus tadi. Iya, iya. 2 atau 3 siklus. Jadi, ternyata tidak berhasil. Diulang lagi nanti berikutnya siklus kedua, siklus ketiga sampai itu berhasil. Oh begitu. Jadi tidak bisa mengganti metode ya Pak? Jangan, kalau ganti metode berarti ganti judul atuh Bu. Iya, iya, iya. Iya, paham ya? Ganti kelas Pak gitu Didang. Bang. Ganti kelas Ganti yang kelas di juga nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak usah Didang, ganti ini kelas, musik. nggak usah ganti judul. Ya, pokoknya Didang, satu ini kelas. musik. Siklusnya, pokoknya siklusnya aja dilanjutkan ya Pak. Ya, siklus dilanjutkan ke siklus berikutnya. Oke. Ya, oke. Siapa lagi? Pak Didang, Silakan. Pak Didang ini Mangga. Bu Sri mau tanya. Saya mau Mangga, tanya mangga, Pak mangga. Didang. Mangga, mangga. Ya. Untuk analisis dalam proses analisis data, itu datanya itu boleh nggak dalam bentuk narasi dan matrik? Oke. Bu Sri, boleh banget. Tapi jangan nanya itu dulu, kasihan teman-teman. Ya, itu boleh Maaf, dikonsultasikan. Ya, Maaf, itu saya belum maaf. sampai ke analisis. Pokoknya Maaf. pertemuan ini, ya, pertemuan seminggu ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pertama mengerti membuat judul. Ya. Mengerti membuat identifikasi masalah. Ya. Halo? Ya. Kedengaran suara saya nih? Kedengaran Pak? Ya, mengerti membuat rumusan masalah. Mengerti mengisi bab 2. Mengerti mengisi bab 3 gitu. Makanya saya berikan polanya. Nah, cerita tentang bab 4, bab 5. Cukup ya dari Pak Agus nih, udah selesai nih. Pak Agus, Tutup ya, terima Pak. kasih. Tepuk Terima tangan kasih dulu Pak untuk untuk Pak Agus arahannya. ya. Terima kasih. Tangan. Semuanya kasih Assalamualaikum. jempol dong. Waalaikumsalam. Ya, keren. Teruskan. Ya, nanti boleh konsultasi lagi sama saya. Sekarang dari SMA Iya. mau nggak? Pak Didang, Mana? Bu Ami mau tanya lagi Pak Didang dari SMP 195 boleh. Pak Didang. Ini Pak Silakan Bu Didang, Ami. kalau seandainya nih Pak Didang ya, kita udah sampai siklus yang ketiga, kemudian tidak berhasil, apa masih terus kita lanjutkan sampai siklus keempat? Emang Misalnya gitu Pak Didang. terusin Terus sampai siklus Terus. keempat sampai siklus kelima sampai begitu. selesai masalahnya. Oh begitu, iya Sampai iya. 5 siklus nggak apa-apa. Nah, tapi hindari Pak. yang seperti itu. Hmm. Ya, Bu Ami, Bu Ami ya Pak. dari kita mengulang-ulang seperti itu. Yang itu belum. Nah, Yang cara menghindarinya, halo, Ya. dengarkan dulu. Udah Cara menghindarinya, carilah metode yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Oke. Nah, jadi di awal kita benar-benar nyari metode yang kira-kira menyelesaikan masalah. Jelas ya, Bu Ami? Ya, terima kasih Ya, Pak Didang. Sip. Saya bertanya Pak. Enggak. Pak Nurman mau presentasi apa? Mau bertanya Pak. Mau bertanya, silakan Pak Iya. Ida, Pak Nurman, silakan. Iya Pak, kalau umpama penelitian ini itu kan biasanya dari bulan ke berapa sampai bulan apa. Kalau kita melakukan penelitiannya hanya 1 bulan, itu boleh tidak Pak untuk matematika? Nah, kenapa tidak? Ya, kalau misalnya selama 3 minggu bisa dilakukan, nggak apa-apa. Siklus 1 di minggu pertama, siklus 2 minggu kedua, siklus 3 di minggu ketiga. Nah, apa-apa. Tetapi kayak nggak mungkin deh Pak. Kan kita perlu ngoreksi segala macam. Gitu ya. Baik Pak. Ya, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sami-sami Pak. Mangga, yang lain. Ya, kalau misalnya selama 3 minggu bisa dilakukan.
Ini yang bicara Pak Sutejo bukan? Pak Suparyanto bukan? Silakan Pak, diulang pertanyaannya, saya nggak kedengaran. Nggak kedengaran ya? Oke. Kalau tidak kedengaran, berarti tidak ada pertanyaan lagi ya. Nah, gini. Bapak Ibu dari SMA ada yang mau presentasi atau tidak? Satu. Tidak ada yang presentasi. Dari SMK gimana? SMK ada yang mau saya komentari atau tidak? Ada juga. Oke. Nah, Bapak Ibu dari itu Pak Yusri, Kustilah, kepada kita bahwa demikianlah membuat proposal. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengikuti template yang saya siapkan, insya Allah nggak sulit lah ya. Ikutin aja itu template yang sudah saya siapkan, insya Allah Ibu bisa membuat. Nah, begini supaya benar-benar kita mencoba membuat itu, gitu ya. Maksudnya gini, supaya benar-benar hasil pembelajaran ini membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil. Jadi harus ditindaklanjuti, ya. Proposal buat, kemudian tindak lanjuti selanjutnya, ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya akan sedikit menambah materi, boleh atau tidak nih? Boleh ya? Sip. Nah, sebentar, saya cari dulu materinya. Basic file. Tunggu sebentar, Bu. Saya mau tanya Pak Didang, boleh Pak Didang? Silakan Pak, silakan. Ini saya sedang membuka file, silakan. Ya, jadi kalau kita sudah membuat proposal sesuai dengan yang kita diskusikan hari ini, kemudian nanti kalau di sekolah itu siapa yang kira-kira bisa menilai bahwa proposal kita ini sudah benar, kemudian bisa ditindaklanjuti ke bentuk PTK-nya, Pak? Terima kasih. Nah, Bapak bisa nanya sama teman yang sudah membuat PTK. Kalau enggak, kalau memang tidak ada teman yang sudah membuat PTK, bisa nanya sama saya aja. Gitu. Ya. Ya, nanti tanya. Kan ada beberapa teman Bapak yang sudah tanya sama saya. Betul, lanjutkan. Gitu aja nanti saya. Itu nanti bisa itu. Baik, bisa konsultasi lanjut. Ya. Terima kasih Pak. Pak Didang, ya. SMK mau nampilin bentar bisa Pak Didang? Bisa banget atuh Pak. Ayo, makanya dari tadi. SMK ya. Tadi mau ngomong di mute. Oh gitu. Ya monggo. Ayo tampilin Pak, silakan.
Ayo. Udah tampil belum nih? Ya, keren. Udah, Pak Didang? Udah kelihatan. Ayo, silakan. Silakan, Pak. Ya, dari SMK 24 nih Pak Didang, saya baru belajar mau naik golongan ketiga C nih. Udah tua nih Pak Didang. Upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam melakukan syuting bola basket Pak Didang melalui metode imajiner, latihan imajiner dan penegasan pada siswa kelas 10 RPL 1 SMK Negeri 24 Jakarta semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Oh, suaranya hilang ya? Suara Pak Didang di mute itu, tolong admin di unmute. Pak Didang lagi. Lulu atuh. Nah. Sekarang kedengaran? Suara saya kedengaran, Bu, Pak? Ah, udah. Ayo, Pak, betul, Pak. Silakan, Pak. Yang mana judul? Ya, bagus. Udah, Pak Widodo, bagus. Terus apa lagi Pak Didang? Ayo, sekarang ini dulu identifikasi masalah. Lihat, identifikasi masalah. Ada identifikasi masalah enggak? Sebelum itu dong, sebelum rumusan masalah, identifikasi masalah, Pak. Sebelum tujuan. Terus, sebelum rumusan masalah, ada nggak identifikasi masalah? Nggak dibuat, belum buat. Mungkin oh, nggak usah. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada... Saya kalau nggak salah ngikutin Pak Didang nih. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi, Bapak tidak membuat identifikasi masalah karena memang masalahnya sudah mengerucut. Nah, kalau sudah mengerucut... Karena langsung tentang syuting Pak Didang. Ah iya benar, berarti langsung ke rumusan masalah ya. Iya. Oke, silakan rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini, apakah metode latihan imajiner dan penugasan dapat meningkatkan keterampilan syuting bola basket siswa kelas 10 RPL 1 SMK Negeri 24 Jakarta semester 1 tahun ajaran 2020-2021? Iya, udah bagus. Udah bagus banget. Udah benar Pak Didang ya? Iya, udah benar. Tujuan udah benar. Tujuan khusus udah bagus banget. Ikutin Pak Didang nih di yang di handphone. Iya, nggak apa-apa. Iya. Terus sekarang lihat ini bab 2. Bab 2. Ya, udah. Terus lagi. Mana syuting mana tadi? Syuting. Ah, itu udah benar. Imajiner mana imajiner? Nih. Ah, udah bagus, Pak. Udah bagus. Bisa diterapin Pak Didang ya? Bisa terapin ya? Ah, udah keren. Bisa terapin ya Pak Didang? Ya, sekarang hipotesis tindakan coba. Ada nggak? Kalau hipotesis tindakan jangan sampai tidak membuat, Pak. Hipotesis tindakan. Ya, yang terakhir. Terus yang terakhir. Nah, coba bacakan. Penggunaan metode latihan imajiner dan penugasan dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan syuting bola basket siswa kelas 10 RPL 1 SMK Negeri 24 Jakarta semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Udah bagus, ini naik pangkat pasti besok 4D. Ketiga D udah bagus. Nah, sekarang ini coba di mekanisme penelitiannya, di metodenya, buka bab 3. Nah, bagus ya. Mana tadi yang bentar dulu. Takut ada itu, ada kata-kata siklus ini, 2 siklus, ada nggak begitu? Penelitian tidak kelas dilakukan 1 semester. Siklus nggak ada Pak Didang. Tidak ada siklus ya?
Nggak ada. Dilakukan dalam siklus-siklus dan siklus itu dihentikan pada ketika tercapai. Oh Tapi gitu. sudah. Ntar tambahin Pak Didang. Ya, tapi nggak ada kata-kata itu juga nggak apa-apa. Di setting ini kan. Teruskan. Ke bawah lagi Pak. Oke, stop dulu Pak. Yang ingin saya ada instrumen penilaian nggak di sini? Instrumen penilaian. Ya, instrumen penilaiannya. Bagaimana menilai syuting itu seperti apa? Nah, ini dia. Nah, gini Pak, maksud saya, ini ya, Bapak bisa menilai anak sudah syutingnya benar atau tidak itu dari mana, gitu ya. Nah, jadi itu dilihat. Nah, tapi saya tidak akan ikut campur di situ karena yang tahu kan Bapak. Yang penting kemampuan anak bisa terukur oleh Bapak. Kan dalam penilaian olahraga kan ada dua, nilai proses dengan nilai hasil, Pak Dida. Jadi yang kita ambil dari proses juga, teknik gerakannya, kita ambil juga bagaimana hasil daripada menembak tadi, mesyuting tadi ke keranjang bola basket, kering bola basket. Ya Gitu, udah, ya sip, bagus Pak udah. Bapak mau nanya nggak? Saya nggak nanya, ini keren. Ya, artinya udah bisa dilanjut Pak Didang ya? Nah, udah banget. Pokoknya punya judul sama rumusan masalah udah jadi itu. Jadi yang penting kita bisa membuat rumusan masalah atau tidak. Kalau sudah membuat rumusan masalah, berarti kita sudah tahu masalahnya kan. Nah, tinggal mikirin metode. Metode kan sudah ada arahannya nih, bab 3 tuh, dicontoh. Ikutin aja itu. Udah tulis. Nah, usulin pangkat. Insya Allah paling dibalikin nanti. Anda enggak, komentarnya PTK Anda belum sempurna. Paling gitu. Nanti kita perbaiki lagi, no problem kayak gitu. Nanti besok usulin lagi. Oke, siap. Makasih Pak Didang ya. Sami-sami. Ada dari SMA ada yang penasaran nggak nih? Biar saya komentari. Kalau nggak ada, saya mau nambah materi, boleh nggak? Pak Didang, saya mau nanya, Pak Didang. Oh, sok, mangga. Bu Siti, Romelah. Pak Didang, saya bikin proposalnya, judulnya kok kayaknya ganda ya, Pak Didang ya. Ganda, coba makanya tunjukin. Tunjukin ya, gimana ya cara tunjukin? Bagaimana saya bisa komentari kalau nggak ditunjukkan? Ini gini. Ayo. Nah, ini dia nih, Pak. Nah, Bapak Ibu lihat ini proposalnya Bu Romlah nih. Upaya peningkatan pada masa pandemi COVID dengan RPP sederhana melalui metode. Iya, betul. Iya. Gini. Kayaknya ganda ya, Pak ya. Oh, ganda banget. Gimana ya, Pak? Jadi gini. Yang upaya meningkatkan motivasi belajar. Pandeminya buang apa-apa ngapain? Oh, pandeminya dibuang. Kan oh gitu. Nah, upaya meningkatkan belajar apa ini? Oh, gitu. Belajar apa, Bu? Oh, gitu. Motivasi belajar apa? Iya. Oh, belajar peningkatan motivasi. Belajar apa? Mata pelajaran apa? Sosiologi, Pak. Memang tulis sosiologi. Pak Bidang, memang boleh peningkatan motivasi bukan hasil. Nah, itu dia saya mau nanya gitu loh. Boleh nggak meningkatkan motivasi aja bukan hasil? Yang mana tuh? Itu kan judulnya upaya peningkatan motivasi. Boleh ya Pak? Nggak harus hasil yang ditingkatkan. Iya, kalau motivasi. Gini. Bagusnya gini. Ini yang lain berisik banget. Tutup dulu sebentar. Begini, Bu. PTK itu kan memperbaiki proses dan hasil. Saya ulang ya. Menulis PTK itu tujuannya akan memperbaiki
proses dan hasil, gitu ya. Jadi boleh dalam satu judul dua bagian itu dimunculkan boleh. Misalnya upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar sosiologi dengan menggunakan apa pada siswa kelas sekian gitu. Kalau RPP sederhana jangan. Karena ini bukan metode RPP sederhana. Nah, dibuang Bu, dengannya diganti dengan RPP sederhananya diganti dengan metode. Nah, metode penugasan seperti apa? Penugasan itu seperti apa? Ada sipil atau tidak? Metode penugasan apa? Project bisa. Ya, boleh itu Bu dengan project learning kan Bu, yang buang penugasan project based learning bisa nulis itu. Halo, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus. Udah. Nah, saya ulang ya. Upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar sosiologi. Ayo tulis. Ayo Bu Romlah. Upaya peningkatan motivasi dan hasil belajar sosiologi melalui metode project penugasan dibuang melalui metode project based learning. Base tulisnya. Pak, maaf Pak, sebentar Pak. Project based bukan kase. Project Pak, based maaf learning. Pak. Pak, maaf Pak. Ya, silakan. Project based learning itu metode apa model Pak kalau mau dituliskan? Model, sebenarnya model. Model ya Model. Pak? Metodenya dibuang, ganti model. Oke Pak, makasih. Model project based learning ya. Melalui model apa? Model project based learning. Oh, udah seneng ini pasti nih anak-anak belajar sosiologi dengan project based learning apa ya. Nah, udah saya sudah betulkan nih judulnya ya, upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar sosiologi melalui model project based learning pada siswa kelas 12 IPS SMA nanti 76. Udah bagus nih Bu. Nah, sekarang udah ya, ini kan judul ya. Nah, berarti kita cari project based learning seperti apa? 52 dibuat. Nah, cuma saya mau nanya yang membuat masalah dengan judul ini. Coba. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oke, saya ulang. Ibu sekarang bisa nggak membuat judul? Membuat rumusan masalah. Membuat rumusan masalah dari judul itu atau ayo. Gimana? Romlah, bisa nggak? Bisa nggak? Apakah? Atau yang lain deh, siapa yang mau bicara? Apakah? Atau bagaimanakah? Saya Pak, apakah model project based learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 7 IPS 1 SMA Negeri 76 Jakarta semester ganjil? Keren Bu Heti. Ya, sembari makan rujak juga udah tetap nyimak ya. Keren Bu.
Ya, keren. Kasih, Ya. Pak. Oh, Bu Romlah. Ya, Terusin ya putus-putus. judul ini ya. Siap. Ya, ini di 76 kan? Iya, Pak. Masih sama siapa Bu di situ kepala sekolah lupa? Pak Soekarno. Nah, salam beliau ya. Bu, terusin ini ya. Ya, siapa? Ya, jadi gini judulnya, bagus. Udah nggak ada lagi yang presentasi ini. Sambil makan rujak juga menyimak. Amplopnya nggak ada di mana. Ayo, Bapak Ibu, sudah bisa dilanjut ya. Oke, waktu kita tinggal 1/4 jam lagi nih untuk saya ya, karena Ibu harus mengerjakan tes. Bu, Pak, saya mau share materi ya, boleh? Nggak ada, memang nggak ada. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, siap ya. Hilang nih. Nah, ini dia. Halo, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagian. Bentar, kok hilang? Sebentar, ulang. Ada sulit malah. Nah, tadi kan ada yang bertanya berapa siklus? Tergantung pada ketercapaian indikator kinerja. Ya. Tidak kurang dari 2 siklus. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh kurang dari 2 siklus. Harus minimal 2 siklus, tapi sarannya sih 3 siklus. Nah, PTK umumnya 3 sampai 5 siklus. Ini tentang siklus, tadi ada pertanyaan. Berikut ya. Berikut ini udah. Nah, saya ingin Bapak-bapak dan Ibu-ibu membuat proposal ya, proposal semuanya mudah-mudahan sudah terkumpul. Nah, jadi dari pelatihan ini yang diharapkan oleh P2KPTK 2 yang diharapkan oleh Kepala P2KPTK 2 minimal Bapak-bapak dan Ibu-ibu mampu membuat proposal, artinya membuat bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Nah, sebentar. Bu, biasanya nih penilai itu ya, penilai PTK itu menilai PTK kita itu pertama dari judul. Judulnya udah benar atau tidak. Nah, seperti tadi saya katakan, judul harus mengandung minimal 3 unsur. Ada apa tadi? Ada tujuan, ada masalah, ada tindakan, dan satu lagi ada apa? Dan satu lagi ada setting. Nah, biasanya si penilai itu akan rumus judul. Nih, makanya di sini saya tulis nih dalam tulisan yang lain, warnanya kuning. Di sini perumusan masalah itu pokoknya nyambung dengan judul atau tidak. Kalau sudah tidak nyambung antara rumusan masalah dengan judul, itu biasanya nggak dilanjutkan itu menilainya. Udah dibuang aja PTK kita. Itu supaya tidak sakit hati saya kasih tahu sekarang. Jadi judul nyambung nggak dengan rumusan masalah. Nah, kalau sudah rumusan masalah nyambung dengan judul, nanti beliau, maksud saya para penilai PTK itu akan melihat hipotesis tindakannya.
Benar atau tidak, gitu ya. Nah, sudah kalau sudah ini nyambung, judul, rumusan masalah, kemudian hipotesis tindakan, udah keren tuh tulisan kita. Nah, kemudian nanti akan mempertanyakan, si penilai itu akan mempertanyakan metode. Nah, kecepatan. Akan menanyakan metode, ya. Bagian H ini yang dipertanyakan, tapi di dalam template prosedur penelitiannya bukan di bagian H, kalau tidak salah saya taruh di bagian C. Prosedur penelitian itu seperti tadi yang muter-muter itu. Pertama siklus 1 berisi apa? Berisi perencanaan, tindakan, terus apa lagi? Observasi dan refleksi. Nah, itu sudah betul atau belum? Nah, kalau betul itu biasanya no problem. Nah, terus pengetahuan kita tinggal memahami metode yang kita terapkan itu seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini menjelang jam 3, ya, 1/4 jam lumayan. Untuk proposal saya harapkan Bapak Ibu ini sudah paham banget ya, dan sudah membuat PTK proposalnya. Ya, nanti akan saya lihat tuh hasil kerjanya. Aduh, tapi lumayan banget tuh 1000 lebih. Akan dilihat, setidaknya saya melihat judulnya benar atau tidak ya. Kalau udah judulnya benar, itu luar biasa, lumayan itu ya. Nah, untuk judul-judul yang sudah benar, nanti akan lihat isinya. Kalau judulnya salah, nggak apa-apa, saya isinya. Ya. Biar sudah nanti akan dilihat nah ya, jadi harapan saya sekali lagi P2 semuanya teman-teman sudah membuat proposal dikumpul ya. Nah, ini tambahan materi dari saya sebenarnya ini sebagai tambahan. Nah, nanti kalau proposal udah selesai, kemudian penelitiannya dilaksanakan, maka kamu diam, ngapain sih? Nah, berikutnya kita membuat hasil penelitian dan pembahasan. Mudah-mudahan ada lagi anggaran untuk tahun depan kita atau dalam waktu dekat kita bisa melanjutkan ke ini nih untuk menulis hasil penelitian. Nah, di mana nanti isinya seperti ini kan, deskripsi kondisi awal, berarti kita menceritakan kondisi awal sebelum kita melakukan penelitian. Nah, itu isi bab 4 itu. Ceritakan gitu. Nah, itu bab bagian A ini isinya hampir seperti latar belakang masalah, hampir seperti itu. Jadi diceritakan kondisi awal, artinya kondisi sebelum dilakukannya penelitian. Nah, berikutnya ini deskripsi siklus 1. Deskripsi siklus 1 itu berarti kita cerita bagaimana pelaksanaan penelitian pada siklus 1. Jadi diceritakan 4 siklus itu. Pertama, perencanaan kami buat seperti ini. RPP-nya seperti ini. Kemudian media pembelajaran digunakan seperti ini. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Gitu ya, itu tindakannya. Kemudian di siklus 1 di perencanaan. Yang kedua, tindakan. Tindakan berarti menceritakan bagaimana proses pelaksanaan ngajarnya dari RPP yang kita buat. Ya. Nah, yang ketiga dari siklus 1 itu bercerita tentang apa? Tentang pengamatan, bagaimana kita mengamati proses atau bagaimana kita mengamati hasil pembelajaran. Berarti kalau masalahnya Bu Tuti, berarti kita
mengoreksi, berarti Bu Tuti mengoreksi karangan anak-anak itu termasuk pengamatan ya. Nah, berikutnya apa yang keempat? Yang keempat refleksi. Nah, apa yang dimaksud refleksi? Refleksi adalah merenungkan apakah dari kondisi awal ke ke hasil siklus 1 ada perubahan atau tidak. Gitu ya. Seperti itu Bu ya. Nah, berikutnya udah selesai tuh berarti deskripsi siklus 1. Berikutnya ngomong lagi deskripsi siklus kedua, omongin lagi rencananya seperti apa, terus pelaksanaan pembelajaran seperti apa, kemudian observasi seperti apa. Ya, itu sama dengan siklus 1. Nah, di bagian yang kemudian kita banyak ternyata misalnya dari kondisi awal itu ada perubahan, dari siklus 1 ke siklus ada perubahan, dan perubahan itu masing-masing seperti ini. Misalnya kenaikan di beberapa penelitian rata-rata anak cuma mendapatkan nilai karangan 40. Tapi setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan gambar berseri ternyata naik rata-ratanya menjadi 50 misalnya. Nah, berarti belum selesai kalau 50 gitu ya. Nah, ternyata di siklus 2 naik lagi menjadi 60 misalnya. Udah berhasil belum? Belum. Nah, kenapa belum hasil? Karena indikator kinerjanya mengatakan bahwa penelitian ini dianggap berhasil kalau anak-anak mendapatkan rata-rata misalnya 80% anak setelah mendapatkan rata-rata 70 misalnya kayak gitu. Nah, ternyata setelah di siklus berikut, di siklus ketiga, hasil karangan anak-anak nilainya misalnya 78. Nah, berarti selesai itu ya. Nah, itu Bu, Bapak Ibu, penjelasan singkat saya mengenai isi bab 4. Jadi bab 4 itu bercerita atau mendeskripsikan pertama kondisi awal, yang kedua bercerita tentang deskripsi siklus 1, di mana dalam deskripsi siklus 1 itu diceritakan 4 tahapan tadi, mulai rencana, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Deskripsi 2 pun sama, bercerita rencana, apalagi tindakan, observasi, dan refleksi, sama. Kalau ada 3 siklus berarti bercerita lagi deskripsi siklus ke-3. Apa yang diceritakan? Sama 4 tadi. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi gitu ya. Nah, berikut apa? Nah, setelah kita menerangkan setelah kita menuliskan deskripsi siklus 1 yang 4 tahapan tadi, deskripsi siklus 2 4 tahapan tadi, siklus 3 4 tahapan, nah baru kita bahas perubahannya gitu ya. Itu kita bisa menggunakan analisis menggunakan Excel kan gampang kan. Siklus 1 ini perubahannya ke siklus 2 berapa, dari siklus 2 ke siklus 3 berapa. Nah, itu kita cerita aja. Ya, mau nanti kita sajikan dalam bentuk lingkaran boleh, mau dalam grafik silahkan, mau dalam tabel silahkan, mau dalam grafik batang silahkan, terserah kita. Ya, yang penting ketika orang membaca, oh ya benar peningkatan sampai tuntas gitu ya. Nah, lalu berikutnya apa? Ya, hasil penelitian. Hasil penelitian ini ternyata gitu ya, kita ngomong kalau kembali lagi ke studi kasusnya Bu Tuti, ternyata penerapan metode gambar berseri benar-benar dapat meningkatkan prestasi siswa dalam mengarang bahasa Indonesia di pada siswa kelas 5 SD Tanjung Balai. Itu aja tuh hasil penelitian yang ditunjukkan oleh kenaikan perolehan nilai dari pra penelitian sekian,
di siklus 1 sekian, siklus 2 sekian, dan siklus ketiga sekian. Nah, sehingga benar-benar menunjukkan grafik peningkatan. Halo, masih bisa didengar nih suara saya? Mudah-mudahan bisa didengar ya. Nah, berikut terakhir banget. Nah, udah penutup. Penutup mah tinggal ngomong. Simpulannya apa, kemudian sarannya apa. Udah selesai. Ya. Tinggal bagian yang lain. Apa bagian yang lain? Bagian yang lain, bagian penunjang, tulis daftar pustaka, lampiran. Ya udah selesai. Baik, Bapak Ibu boleh saya ulang ya? Saya ulang. Jadi secara keseluruhan nih, balik lagi nih dari awal nih. Dari awal, ini karena memang terakhir materinya. Ya. Nih. Jadi kerangka laporan hasil PTK itu cara membuatnya seperti ini. Ya, ada 3 bagian. Ada berapa bagian? 3 bagian. Bagian pembuka, nih, bagian pembuka ada halaman judul. Bapak Ibu udah buat tuh, keren banget. Ada apa tadi di halaman judul itu ada lambang DKI, ada judulnya. Ada nama kita, ada NIP, ada nama sekolah kita. Itu judul, keren. Tadi udah buat. Ya. Kemudian ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan dari siapa? Yang mengesahkan PTK kita itu adalah kepala sekolah. Tidak ada orang lain. Ya. Kepala sekolah. Kemudian abstrak. Nah, abstrak itu maksudnya apa? Abstrak itu ya kan saya udah kasih ya, kalau memang masih belum ada di tempat Ibu nanti saya tambahkan lagi. Abstrak itu ringkasan hasil penelitian kalau penelitian kita sudah dilaksanakan ya. Ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini kalau kita sudah membuat laporan hasil PTK. Tapi kalau proposal nggak usah pakai ini, nggak usah lengkap seperti ini. Yang penting ada halaman judul aja. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua adalah isi. Nah, isi itu ada 5 bab. Pertama, bab 1 pendahuluan. Isinya latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dah. Kedua, sebentar dulu. Bab 1 kan udah pada buat ya semuanya sesuai dengan template. Bab 2 teori, ini teori, ada berpikir, ada mesin. Nah, kemudian apa? Dia penelitian, sumber data, validasi, analisis data, prosedur penelitian. Prosedur penelitian, Bapak Ibu bisa pakai yang punya Kemis Entagar yang muter-muter itu, atau bisa menggunakan prosedur yang saya tunjukkan dalam buku saya di halaman 56 ya, atau Bapak Ibu lihat apa namanya slide ini ya. Ada apa? Kotak masalah, ada kotak harapan, di tengahnya ada siklus ya. Beberapa siklus gitu ya. Itu punya saya. Prosedur penelitian punya Pak Didang. Prosedur penelitian punya Kemis Entagar, ada juga gambarnya kan saya berikan. Ada juga punya Suharsini Arikunto, ada juga saya simpan di dalam slide ini ya. Silahkan nanti buka lagi. Nah, jadi sampai di sini, sampai di bab 3 berarti Bapak Ibu sudah membuat proposal. Proposal itu ada bab 1, bab 2, bab 3 seperti halnya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, berikutnya 2 bab berikutnya itu bab 4 tadi. Saya ulang lagi. Nah, cerita apa di bab 4? Cerita hasil penelitian dan pembahasan ketika penelitiannya sudah dilakukan. Kalau sekarang belum, Bapak Ibu belum bisa cerita. Tapi setelah penelitian baru menulis ini. Ceritakan tentang kondisi awal. Ceritakan
siklus 1, di mana di sini ada 4 tahapan: ceritakan, rencana, tindakan, apalagi observasi dan refleksi. Ceritakan juga deskripsi siklus 2. Ceritakan juga deskripsi siklus ketiga, memang 3 siklus. Dan yang berikutnya pembahasan tiap siklus. Berikutnya lagi ngomong tentang hasil penelitian, berhasil atau tidak metode yang kita terapkan, ceritakan di sini. Nah, yang terakhir bab penutup, bab 5, simpulan dan Bapak dan Ibu, dan jangan lupa PTK kita nanti kalau sudah lakukan penelitian ditutup dengan ini yang penunjang inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang saya sampaikan kurang tujuan pelatihan kita di minggu ini, kita diharapkan bisa membuat proposal ya. Makanya Bapak Ibu buat proposal, nyusul segera, nyusul yang belum nyusul gitu ya. Pak Didang sekarang belum selesai, segera nyusul. Pokoknya semuanya harus membuat proposal, sebab sertifikat hanya akan dikeluarkan ketika ada proposalnya. Kalau tidak ada proposal, nggak keluar nanti sertifikatnya ya. Teman-teman yang ada di YouTube juga begitu ya. Nanti dilihat kalau ingin ingin sertifikat itu proposalnya dikumpul ya. Artinya kita sudah mengikuti proses pelatihan kita ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu, karena sudah jam 3, ada 2 acara lagi yang harus kita ikuti. Nah, saya tidak membuka lagi sesi pertanyaan. Sesi pertanyaannya boleh dimasukkan ke chatting sini atau boleh ke WA ya. Sehingga kita akan terus berkomunikasi supaya hasil pelatihan ini benar-benar berguna ya untuk perkembangan kompetensi kita. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya melalui WA, nggak lewat Zoom ini lagi karena kelamaan. Nah, setelah sesi ini Bapak Ibu akan mengikuti 2 sesi lagi, yaitu sesi apa? Sesi post-test, ikutin. Kemudian yang kedua sesi penutupan. Oke, Bapak Ibu sekian dari saya. Mohon maaf, saya kemana-mana tetap ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ya karena mic-nya mati semuanya ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Mas Heri dan Mbak Indri, silakan.